Pada episode sebelumnya, kita telah menceritakan bagaimana kota Sunda Kelapa yang merupakan kota pelabuhan penting bagi kerajaan Pajajaran pada tahun 1527 direbut oleh pasukan gabungan Demak dan Cirebon untuk mencegah Portugis mendirikan benteng di kota itu. Kota Sunda Kelapa lalu berubah namanya menjadi Jayakarta yang diberi nama oleh Fatahillah, pemimpin pasukan gabungan Demak Cirebon, yang berarti kota kemenangan. Setelah itu, kota Jayakarta diserahkan kepada Kesultanan Banten, kesultanan yang juga baru didirikan menyusul perebutan kota Jayakarta, yang diperintah oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten. Di bawah Kesultanan Banten, walaupun Jayakarta tidak menjadi ibu kota kesultanan, kota pelabuhan tersebut menjadi kota paling penting kedua setelah ibu kota Kesultanan Banten, yaitu kota Banten Lama, yang terletak sekitar lebih jauh ke utara dan lebih dekat ke laut dibandingkan kota Banten modern sekarang. Kota Jayakarta dapat menjadi kota pelabuhan yang hampir sama ramainya dengan Banten. Di samping itu, mulai banyak bangsa Eropa lain yang mulai berdatangan ke kawasan Nusantara, dan masing-masing negara Eropa yang ada selalu berseteru dan selalu ingin melebihi satu sama lain. Banten merupakan tempat pertama bangsa Belanda mendarat di kawasan Nusantara pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Karena sikap angkuh Cornelis de Houtman serta para bawahannya, ia akhirnya diusir dari pelabuhan Banten. Dan citra Belanda di mata Kesultanan Banten tidak akan pernah membaik, dan kedepannya menjadi musuh utama Banten. Sultan Banten pada masa ini adalah Sultan Abdul Mafakhir yang berkuasa dari tahun 1596 hingga 1651. Sebenarnya, pada awal masa jabatannya, Kesultanan Banten sempat mengalami sebuah perang sipil. Diakibatkan saat naik takhta, umur Sultan Abdul Mafakhir masih terlalu muda, sehingga beberapa orang kesultanan berebut posisi sebagai walinya. Akan tetapi, perpecahan tersebut berhasil diselesaikan oleh Pangeran Jayawikarta pada tahun 1609. Untuk andilnya dalam melerai perang sipil, Pangeran Jayawikarta diberi kekuasaan atas kota Jayakarta. Sementara itu, Banten telah menciptakan hubungan yang kurang bagus dengan Belanda, sehingga berusaha mencari negara Eropa lain untuk membangun hubungan baru yang baik. Sultan Abdul Mafakhir melakukan hubungan diplomasi intensif dengan Raja Inggris, James pertama, pada tahun 1605 dan mulai membangun hubungan yang baik. Inggris sendiri pada periode ini sedang bersaing dengan Belanda dalam eksplorasi dunia serta mengejar keuntungan yang besar, sehingga Belanda tidak senang akan hubungan Banten dengan Inggris. Belanda sendiri pada periode ini sudah mendirikan VOC pada tahun 1602 dan berambisi memonopoli perdagangan rempah di Nusantara. Inggris yang oleh Banten diberikan hak khusus untuk berdagang rempah di pelabuhan Banten tentu membuat Belanda tidak senang dan memperdalam permusuhan antara Belanda dan Banten. Pada tahun 1618, Jan Pietersen Koen diangkat menjadi Gubernur Jenderal VOC. Dan hal pertama yang ingin dia lakukan adalah memindahkan markas VOC dari Ambon ke Jayakarta. JP Koen tidak tahan dengan hubungan bagus Banten dan Inggris, dan khawatir hubungan keduanya hanya akan menjadi semakin erat. Inggris merupakan lawan utama Belanda dalam meraih monopoli total perdagangan rempah di Nusantara. Mengetahui hal ini, penguasa Jayakarta, yaitu Pangeran Jayawikarta, berniat menghapus total kehadiran Belanda di Jayakarta. Sebelumnya, Belanda memang dibolehkan membangun kantor dagang di Jayakarta, tetapi lokasinya di sebelah barat Sungai Ciliwung, di luar kota Jayakarta. Agar Belanda tidak menjadi terlalu kuat, Pangeran Jayawikarta membolehkan Inggris membangun kantor dagangnya di sebelah timur Sungai Ciliwung, lebih dekat ke kota Jayakarta. Pada tahun 1618, Pangeran Jayawikarta menyerang kantor dagang Belanda. Sementara itu, JP Koen datang membawa armada kapal Belanda ke Jayakarta, berusaha membantu pasukan Belanda yang sedang diserang oleh Pangeran Jayawikarta. Akan tetapi, armada Belanda ternyata diserang oleh armada kapal Inggris di bawah pimpinan Thomas Dale.
mantan gubernur koloni Virginia Inggris di Amerika. Ternyata, sebelum menyerang Belanda, Pangeran Jayawikarta bersekutu terlebih dahulu dengan Inggris. J.P. Kun berhasil melarikan diri kembali ke Ambon dan meminta bantuan pasukan dan armada di sana. Sementara itu di Jayakarta, Pangeran Jayawikarta ternyata dipanggil oleh Banten oleh Sultan Abdul Mafakhir karena ia telah membuat persekutuan dengan Inggris tanpa sepengetahuan Sultan. Akibatnya, persekutuan antar Banten dan Inggris terhenti untuk sementara waktu, dan Belanda memanfaatkan hal ini untuk menyerang kembali Jayakarta sebelum konflik antara Pangeran Jayawikarta dengan Sultan Abdul Mafakhir dapat diselesaikan. Pada tahun 1619, armada dan pasukan Belanda di bawah pimpinan J.P. Kun menghancurkan kota Jayakarta, lalu mengusir penduduknya yang tidak mau patuh terhadap Belanda. Setelah menguasai Jayakarta, J.P. Kun sebenarnya ingin menamai ulang kota tersebut New Horn, berdasarkan tempat lahirnya di kota Horn. Tetapi oleh pimpinan VOC di Belanda dilarang. Kota yang menjadi markas serta pusat pemerintahan VOC tersebut diberi nama Batavia oleh pimpinan VOC, yang berdasarkan nama suku Batavi, nenek moyang bangsa Belanda yang dulu hidup di bawah kuasa Kekaisaran Romawi. Kedepannya, kota Batavia ini akan menjadi saksi bisu sejarah Indonesia berabad-abad nantinya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video menarik lainnya.